Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, ada orang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Duh, sudah mulai. Selamat pagi adik-adik. Kak Selvi pikir belum waktunya ibadah. Kak Selvi terlalu bersemangat. Kak Selvi harap adik-adik di rumah juga seperti Kak Selvi. Selalu menunggu hari Minggu, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Pagi-pagi sekali Kak Selvi sudah siap-siap loh. Takut ketinggalan. Nah, untuk memulai ibadah ini, ayo kita berdoa dulu ya.
jangan Kak Selvi saja, tapi adik-adik di rumah juga ikut berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau menunjukkan sikap yang baik saat kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan hati yang gembira. Kami juga sudah siap untuk beribadah. Kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman dengan sikap terbaik yang kami lakukan. Kami ingin menyenangkan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ingat nggak tadi Kak Selvi nyanyi lagu apa? Kita nyanyikan dengan gembira ya, seperti lagunya. Tapi jangan kaget, Kak Selvi akan ajak teman kalian untuk menyanyi bersama-sama dengan Kak Selvi dan adik-adik di rumah. Siapa ya orangnya? Nah, kita lihat yuk. Halo Kak Selvi, halo teman-teman. Halo Vita, apa kabar? Baik Kak Selvi, hari ini aku mau ajak teman-teman yang ada di rumah memuji Tuhan. Kak Selvi, kita bareng-bareng ya. Kita menyanyi dengan gembira di harinya Tuhan. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Coba tebak adik-adik, apa yang lebih tinggi dari langit? Apa yang lebih dalam dari laut? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Betul adik-adik, kasih Yesus tidak ada yang lebih tinggi dan lebih dalam dari kasih Yesus. Mari kita nyanyi lagi buat Tuhan. Kali ini ada adik kita Nara yang sama-sama memujikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih
Kak Selvi sudah memegang Alkitab. Artinya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh ya. Pujian ini akan menolong kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kak Selvi hari ini mengajak banyak sekali teman-teman adik-adik untuk melayani. Karena Kak Selvi tahu adik-adik rindu dengan teman-teman juga. Kak Selvi juga loh. Sekarang dengan hati yang rindu firman Tuhan, kita menyanyikan pujian ini bersama Claire. Ada yang manis yang akan menolong kita mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman. Kita nyanyikan lagu yang manis untuk firman yang indah. Dan Roh Kudus akan menolong adik-adik bersikap yang manis. Teman-teman, selain Alkitab, hati juga harus siap. Sebentar lagi firman akan kita dengar. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis dulu ya. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo teman-teman, hari ini aku sangat senang. Akhirnya aku bisa pergi berjalan-jalan. Jangan lupa bawa bekalnya. Waduh, ribet. Nggak usah ah. Udara hari ini sangat cerah. Oh, senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Ternyata berjalan-jalan juga melelahkan ya. Perutku sekarang kerucuk-kerucuk, lapar. Panas sekali. Nyesel, tadi disuruh bawa bekal malah nggak tak bawa. Aku punya makanan apa ya? Nggak ada apa-apa. Minum pun nggak ada. Aduh,
Panas sekali. Hausnya. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat seseorang yang sedang berjalan-jalan, tidak membawa bekal, tidak membawa air minum. Wah, pastinya kehausan ya. Hari ini Kak Lani mau cerita tentang Tuhan Yesus yang diambil dari Alkitab kita Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah Kak Lani yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya bisa menyampaikan dengan baik, dimengerti oleh anak-anak. Tolonglah anak-anak-Mu yang mendengarkan, supaya memperoleh berkat dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, ceritanya begini, suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di Yudea dan akan pergi ke Galilea. Pada zaman dahulu itu nggak seperti sekarang, nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada bentor. Jadi bisanya cuma berjalan kaki. Untuk pergi ke Galilea, perjalanan itu yang paling dekat melewati suatu daerah yang bernama Samaria. Tapi orang-orang Yahudi gak pernah mau lewat Samaria. Mengapa? Karena mereka gak suka dengan orang-orang Samaria. Bahkan orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Karena bangsa Yahudi merasa dirinya adalah bangsa pilihan. Mereka adalah lebih baik, lebih suci. Gak seperti orang Samaria. Mereka adalah orang berdosa, orang yang gak disukai. Mereka menganggap orang Samaria itu orang yang dibuang oleh Allah. Jadi mereka selalu memandang rendah dan menghina orang-orang Samaria itu. Jadi kalau orang Yahudi mau pergi ke Galilea, mereka lebih suka memilih jalan yang memutar supaya gak bisa bertemu dengan orang Samaria. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga seorang Yahudi. Menurut adik-adik bagaimana? Ya, betul sekali. Tentu saja Tuhan Yesus berbeda dengan orang Yahudi yang lainnya. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah membeda-bedakan orang. Tidak pernah membeda-bedakan warna kulit. Tidak pernah membeda-bedakan suku bangsa. Nah, setelah berjalan kira-kira tengah hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mulai capek. Lalu Tuhan Yesus beristirahat di pinggir sebuah sumur. Ayo, siapa yang gak pernah melihat sumur? Kalau zaman sekarang memang sangat mudah untuk mendapatkan air. Kita tinggal buka keran, air mengalir. Tapi pada zaman dahulu orang harus menimba dulu, pakai kerekan, pakai timba untuk bisa mengambil air. Itu mengambil airnya dari dalam tempat yang namanya sumur. Nah, sementara itu murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus untuk pergi membeli makanan. Lalu datanglah seorang Samaria, seorang perempuan Samaria. Orang Samaria itu bermaksud untuk mengambil air dari sumur di dekatnya Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu sangat terkejut ketika Tuhan Yesus meminta air, meminta minum kepadanya. Katanya, "Masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Wah, karena bagi orang Yahudi hal itu sangat tidak wajar. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan Ia akan memberikan kepadamu air hidup." Wah, Tuhan Yesus kok bisa memberi air hidup ya? Pasti adik-adik bingung kan? Perempuan Samaria itu juga bingung. Katanya,
Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Tuhan Yesus menjawab, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lalu perempuan itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan itu tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Dia mengira Tuhan Yesus menawarkan air istimewa yang dapat menghilangkan haus. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang air rohani, yaitu hidup yang kekal di surga yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Untuk dapat mengerti betapa berharganya hadiah yang diberikan dan ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu, perempuan itu harus menyadari bahwa dia adalah perempuan berdosa yang memerlukan juru selamat. Lalu Tuhan Yesus berkata, Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu menjawab, Aku tidak mempunyai suami. Tuhan Yesus berkata kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Tuhan Yesus tahu tentang segala sesuatu mengenai perempuan ini. Bagaimana keberdosaan perempuan ini, bagaimana perempuan ini bisa tinggal dengan laki-laki lain yang belum menjadi suaminya. Tetapi yang terpenting di sini, Tuhan Yesus itu tahu bahwa perempuan ini orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Ketika Tuhan Yesus menyebutkan dosanya, dan perempuan itu merasa bahwa semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah benar, perempuan itu menjadi tidak tenang. Seperti adik-adik kan? Misalnya adik-adik nggak buat PR, lalu ketahuan. Adik-adik akan berusaha menutupi kesalahan, menutupi apa yang tidak benar itu. Demikian juga perempuan itu berusaha menutupi kesalahannya, lalu mengalihkan, membelokkan arah pembicaraan. Lalu perempuan itu berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kalian orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah Allah. Jadi, di manakah Allah harus disembah? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan ada di dalam menyembah roh dan kebenaran. Maksud dari yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, meskipun Allah menjanjikan juru selamat bagi orang Yahudi, namun sebenarnya keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Setelah Tuhan Yesus datang, orang tidak perlu lagi mempersembahkan korban di bait suci dan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Tetapi dengan bertobat, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang paling penting yang Allah mau. Yang disebut menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Begitu maksudnya. Allah ingin agar kita benar-benar mengasihi dan kita percaya kepada Tuhan Yesus dari dalam hati kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya,
Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus mulai memperkenalkan siapa dia yang sesungguhnya kepada perempuan itu. Coba adik-adik juga membuka ayat Alkitabnya di dalam Yohanes 4 ayat 26. Sudah menemukan? Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. nah, adik-adik, kita ulang ayat ini sekali lagi ya. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan itu bahwa dia adalah Mesias, Kristus penyelamat. Wah, saking senangnya perempuan itu lalu meninggalkan tempayannya, tempat dia mengambil air. Lalu cepat-cepat pergi ke desanya, dia menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Mendengar itu, banyak orang yang pergi untuk melihat Tuhan Yesus. Dan mereka semuanya datang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka meminta, mereka bahkan ingin Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Yesus tinggal 2 hari di sana. Dan perempuan itu pun akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamatnya. Dia bahkan bersaksi, dia menceritakan sesuatu kepada banyak orang yang lain, sehingga banyak orang itu menjadi percaya kepada perkataannya. Dan di dalam Yohanes 4 ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi karena perkataan perempuan itu yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, akhirnya orang-orang di Samaria itu banyak yang menjadi percaya. Mereka benar-benar mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, Roh Kudus telah memberikan hati yang baru kepada perempuan di tepi sumur itu, juga kepada banyak orang di Samaria, supaya mereka bisa bertobat dari dosa mereka, mereka dapat mengasihi, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat mereka. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa orang perempuan itu dan dosa orang-orang Samaria lainnya, yang akan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga pernah berbuat dosa? Apa sih dosa itu, Kak? Dosa itu maksudnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya, apakah adik-adik pernah berbohong? Loh, Kak, bohong itu aku cuman bohong sedikit kok, Kak. Gak banyak. Tetap saja, bohong sedikit ataupun banyak itu bohong artinya berkata yang tidak benar, dan itu adalah dosa. Misalnya lagi, mencontek waktu ujian atau ulangan. Kan tidak ada yang tahu, Kak. Semuanya lewat online. Sama aja. Kalau adik-adik mencontek, artinya adik-adik tidak mengetahui. Lalu adik-adik berusaha untuk supaya bisa. Jadi itu sama dengan adik-adik menutupi. Adik-adik berbohong kepada diri sendiri. Dan itu juga tidak benar. Itu adalah dosa. Atau mungkin ada adik-adik yang suka marah-marah, membentak-bentak orang tua, atau tidak nurut sama orang tua. Itu juga termasuk berdosa. Apalagi ya, memukul. Kalau ada orang yang memukul, adik-adik juga membalas memukul. Nah, itu juga sama. Adik-adik menyakiti orang lain. Ada yang bilang, Kak, aku gak memukul, tapi aku membenci orang temanku yang suka mukul aku itu. Sama saja, itu juga suatu dosa. Karena
Dengan membenci, adik-adik tidak mengasihi, membuat Tuhan Yesus sedih. Itu juga kita berdosa. Jadi kita memang semuanya adalah orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita mengakuinya. Kita katakan kita harus bertobat. Kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita minta ampun Tuhan Yesus. Dan kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita supaya menolong kita tidak melakukan dosa yang sama. Dengan begitu artinya adik-adik dan Kak Lani mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni perempuan Samaria, Tuhan Yesus juga pasti mengampuni kita. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan baik orang Samaria di dalam Alkitab ini maupun kita pada saat sekarang ini dan memberikan kita kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga nantinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya orang berdosa. Saya membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, saya juga butuh Roh Kudus untuk menolong, untuk memampukan saya supaya saya tidak berbuat dosa yang sama lagi. Tuhan Yesus, tolonglah supaya saya dapat mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat saya yang sudah hidup dan mengampuni saya. Amin. Tibalah kita menghafalkan ayat hafalan hari ini dari Matius 1 ayat 21b. Oke, Matius di Perjanjian Baru ya adik-adik. Sudah siap? Kita bersama-sama menghafalkannya. 21b berarti setelah koma. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita ulangi lagi ya. Matius 1 ayat 21b. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, adik-adik, dialah di dalam Alkitab kita ditulis dengan huruf besar. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gampang ya adik-adik ayat hafalan hari ini? Nah, Kak Lani mengharapkan adik-adik semuanya minggu depan mengumpulkan aktivitas lalu menghafalkan ayat hafalannya untuk diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Senang rasanya sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Sangat memberkati Kak Selvi. Pastinya adik-adik juga ya. Nah, Tuhan selalu memberkati Kak Selvi, Mama, Papa, juga adik-adik. Sekarang saatnya kita bersyukur untuk segala berkat. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. JJ, Timi, Joanna, apakah sudah siap untuk memberikan persembahan? Sudah Kak Sel, kami sudah siap. Teman-teman, mari kita siapkan persembahan untuk Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau
Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini untuk dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita menundukkan kepala, kita lipat tangan, kita menutup mata. Saat berdoa kepada Tuhan, kita tunjukkan sikap yang menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu. Layakkanlah persembahan ini dan pakailah untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengerjakan aktivitasnya. Siapkan alat dan bahan. Adik-adik, siapkan alat dan bahannya ya. 1 lembar kertas tebal berukuran 8 x 30 cm. 8 lembar kertas lipat berukuran 3 x 7 cm. 1 buah pensil, double tape, penggaris, dan gunting. Langkah pertama, adik-adik ambil kertas tebal yang berukuran 8 x 30 cm dan adik-adik beri jarak 1 cm memanjang. Lalu adik-adik gunting. Setelah itu adik-adik ambil kertas lipat yang berukuran 3 x 7 cm. Adik-adik buat seperti yang Kak Elga buat.
buat di semua kertas lipatnya. Lalu adik-adik buat di setiap lembarnya. Yang pertama huruf B, lalu huruf E, R, T, O, B, A, dan yang terakhir huruf T. Lalu adik-adik gunting ya. Sehingga adik-adik mendapatkan hasil yang seperti ini, bertobat. Setelah itu, adik-adik ambil kertas tebal yang tadi sudah digunting menjadi ukuran 7 x 30 cm. Adik-adik beri jarak yang pertama 3 cm, lalu beri jarak 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, sampai 7 kali, sehingga adik-adik akan mendapatkan bentuk seperti yang Kak Elga miliki. Lalu setelah itu adik-adik lipat menurut garis yang sudah adik-adik buat. Nah, adik-adik melihat ada lebihan kertas ya. Lebihan kertas ini adik-adik gunting. Nah, setelah jadi adik-adik tempelkan double tip di setiap garisnya. Perhatikan contoh yang Kak Elga lakukan. Lalu adik-adik lem kertas lipat yang tadi sudah berbentuk tulisan bertobat di setiap double tipnya, sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ambil kertas yang tadi sudah berukuran 1 cm, adik-adik lipat menjadi 2 dan adik-adik potong. Perhatikan baik-baik yang akan Kak Elga lakukan. Letakkan kertas yang berukuran 1 cm di bagian bawah. Adik-adik lipat bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, kalau dibuka, adik-adik akan mendapatkan 3 bagian. Bagian atas dan bawah adik-adik beri double tip. Sedangkan bagian tengah adik-adik tidak perlu memberi double tip. Lalu adik-adik tempelkan bagian atasnya. Perhatikan yang Kak Elga lakukan. Huruf T akan berada di atas kertas yang berukuran 1 cm tadi. Lalu lipat yang bagian bawahnya juga. Sehingga kalau adik-adik melakukannya dengan benar, adik-adik bisa menggeser kertas tersebut seperti yang Kak Elga lakukan. Lalu adik-adik boleh tuliskan ayat hafalan dan kalimat "saya mau bertobat". Kak Elga bisa menggesernya seperti ini. Aktivitas kita sudah selesai. Nah, aktivitas kita sudah jadi. Menjadi seperti ini. Bisa dibuka loh adik-adik. Bertobat. Jadi, seperti perempuan Samaria itu, kita juga butuh Roh Kudus untuk bertobat. Tidak mengulangi dosa yang sama. Kita mempunyai hati yang baru untuk percaya dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Ibadah hari ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.